Dahulu di Samarinda itu ada seorang alim, almarhum Kiai Haji Tajuddin Nur. Sidin itu orang Langadai sini, Kota Baru, orang Kota Baru. Nah, cuma berdiam di Samarinda. Beliau sering mengulang-ulang, para ulama-ulama kita menjelaskan, kalau pian melihat semua kelebihan dan karomah-karomah para wali yang diceritakan hari ini sampai kapanpun, habib siapapun itu, guru siapapun itu, kiai siapapun itu, ujar Sidin, semua itu adalah cerminan dari kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pian melihat bulan itu terangnya malam ini, maka pian mesti mengerti bahwa hakikatnya bulan itu kada bercahaya tetapi memantulkan cahaya matahari. Siapa matahari itu? Sayyidina Muhammad. Saking bersihnya diri ulama-ulama kita itu sehingga mereka mampu memancarkan cahaya Nabi SAW. Jadi kita kada heran, bahkan dikatakan jangankan karamah wali, mukjizat para anbiya sebelum Nabi Muhammad, maka mereka ini termasuk yang wa kulluhum min Rasulillah multamisun. Termasuk mereka ini ketika memiliki mukjizat, maka mukjizat semua nabi itu adalah satu bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang ambisinya, yang di dalam kepalanya cuma memikirkan urusan akhirat saja. Ada orang-orang begini dia. Orang-orang yang mereka ini tubuhnya berada di dunia tetapi otaknya memikirkan akhirat. Ujar Nabi, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Orang makan mandai kah? Makan iwak wadi kah? Iwak besamu kah? Bilanya makannya kanyang, bilanya sudah kanyang, apa aja diandak di hadapannya kan bakal berselera lagi. Kenapa? Karena Allah sudah meletakkan kekanyangan itu di dirinya. Sedangkan nang ini wasilah-wasilah untuk mencapai kanyang tadi. Kaya itu juga Pak, ketika Allah meletakkan kekayaan di hati seseorang, kaya apa aja orang berabut dunia sidin kada tegiur. Karena Allah meletakkan kekayaan di hati mereka, dan kekayaan mereka itu bukan dunia. Laisal ghina bi kasratil arad, jadi Nabi, bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta. Nah ini mereka nih, hakikat orang-orang nang sugih ini mereka. Kenapa? Wahwal ghaniyyu billah. Mereka ini adalah orang-orang nang sugih dengan Allah. Mereka cukup dengan Nabi SAW. Sayyidina Al-Habib Umar dulu, ketika pertama kali beliau merintis Jadal Mustafa itu zaman angkatan Almarhum Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, zaman Habib Jindan, zaman generasi-generasi awal. Ketika Habib Mundir beliau sedang sakit di pembaringan, beliau menceritakan tentang Sayyidina Al-Habib Umar. Ketika beliau berbaring, beliau ceritakan, kami Jarsidin pernah di satu hari di musim dingin, tiba-tiba ketika itu datang utusan Habib menjulungi selimut. Sampai Habib datang, Jarsidin cukup ke selimut, nangaran santri jujur aja bepandir, balum bipai. Karena jar Habib Mundir, kami bepandir balum, kami hendak tuh seikung orang, seikung selimut. Agar datangan setelah itu ada selimut halus. Isuknya datang salah satu pengurus. Datang dalam tanda kutip bermamai lawan buhannya. Ujar Sidin, kenapa Jarsidin buhan ikam kada ingat minta selimut? Habib Jarsidin di rumah sekeluargaan sebuting selimut aja guring, gara-gara meminjami buhan ikamnya. Coba lihat mereka. Tapi itu jangan pian pikir itu pian kalau kita melihat kasihan, tapi itulah mereka. Karena Nabi katakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, ujar Nabi, wa jama'alahu syamlahu. Yang kedua, Allah akan memudahkan semua urusan mereka. Urusan mereka mudah aja. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepada mereka berserah diri. Tergantung mereka aja lagi kayak apa menyikapi, tapi dunia itu akan datang kepada mereka berserah diri. Di Malaysia ada Habib Ali bin Ja'far. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Habib Ali bin Ja'far, Al-Habib Ja'far Al-Idrus. Habib Ja'far Al-Idrus itu dikisahkan oleh Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni. Ujar Sidin, Habib Ja'far Al-Idrus ini adalah orang yang apabila datang hal Sidin dan Sidin berzikir, maka panas zikir itu biar pian tutup pakai selimut, di belakang selimut itu terasa panas. Itu Habib Ja'far Al-Idrus. Berkubur sekubah dengan Habib Abdullah Al-Idrus. Nah,
dengan yang pertama bergelar Al-Aidrus Al-Habib Abdullah Al-Aidrus di Tarib. Sekubah di situ abahnya Habib Ali Batu Pahat berkubur di sana. Habib Ali Batu Pahat itu sampai meninggal Sidin kadebisi rumah. Habib Ali itu sampai meninggal, rumah Sidin itu menyewa, itu dinding rumah Sidin, pian pukul aja mungkin dinding itu jebol. Rumah kayu. Tetapi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika datang ke situ menangis behemat di rumah itu. Para pejabat-pejabat di Malaysia itu bila datang ke wadah Habib Ali bin Ja'far itu kada sedikit membawa duit. Karena mereka yakin doa Habib ini kabul. Dasar kabul. Doa mereka ini asra'u minal barqi, lebih cepat daripada kilat. Bila minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Karena orang dekat lawan Nabi, bayangkan kayak apa? Apalagi cucu Nabi, jangan ragu meminta doa kepada keluarga Nabi. Nah ini Habib Ali Al-Aidrus berdoa kayak apalagi paraknya ini cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi SAW. Ini pian hati-hati dengan keluarga Nabi SAW. Muntung jangan umpat campur dengan apa yang terjadi di kalangan keluarga Nabi. Kita diisi keluarga, kita kada hendak sesuatu yang terjadi di keluarga kita itu dikuya-kuya orang, kita kada mau. Kalau nang kaya itu keluarga Nabi, jaga kehormatan keluarga Nabi. Dan Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita kayak apa sikap kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa kita bersalawat kepada Nabi, dalam salawat kita disuruh bersalawat kepada keluarga Nabi. Jadi singkatnya Al Habib Ali bin Ja'far ketika diberi duit miliaran, ada kawan ulun bahari di pondok, orang Malaysia namanya Syekh Harun. Orang Malaysia, ini asalnya orang Yaman ya, di Malaysia. Ini bakisah bilanya diberi kepada Habib Ali itu duit miliaran di pagi hari datang pejabat, kada sampai janya maghrib duit itu habis sudah dibagi. Dunia tuh datang tunduk kepada mereka, tuh datang dunia ke wadah mereka. Tapi kayak apa mereka menyikapi dunia tadi? Karena dunia itu di dalam pandangan mereka bukan tujuan. Bila orang jar Nabi otaknya tuh dunia, jangan perhatikan baik-baik. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan meletakkan kemiskinan itu di hadapan matanya. Fahris 'alal ilmi alladhi kallaftuhu jadi Imam Sya'rani. Wala tattakhidh ghairal ilahi badila. Cari ilmu itu sebanyak-banyaknya sampai kita dekat dengan Allah, dan jangan menukar ilmu itu dengan apapun. Kada pantas ilmu itu dihurufkan dengan apapun. Duit datang miliaran, datang pagi sebelum maghrib habis sudah dibagi. Habib Ali Al-Aidrus. Kaya itu dunia rupanya dalam pandangan Sidin. Tapi dunianya berserah, tapi Sidin jangan. Tapi magin kaya itu kalau pang susah melarat, kada isuk datang pulang orang isuk, kaya itu orang membagi, kaya itu pulang harta tuh habis. Sama kalau kaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah beliau apabila diberi orang harta belum sampai ke isuk harta tuh habis dibagi Sidin di hari itu. Man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang sekarang di otaknya dunia aja. Ini di tempat yang baik tetapi otak dan tujuan itu selalu dunia. Ada orang mikirkan akhiratnya, mikirkan dunia. Terbalik. Di masjid mikirkan dunia. Di mana dunia? Ada orang di pasar memikirkan masjid. Ini di masjid mikirkan dunia. Dunia dipikirkan sampai akhirat itu jadikan jembatan. Padahal akhirat itu tujuan kan? Kita membedakan mana tujuan, mana wasilah. Berdoa ya Allah mudah-mudahan dengan ini, mudahan toko ulun payu selajam. Kita terbalik, padahal sebenarnya tujuan kita membuka toko supaya kita mudah beribadat. Bukan kita berdoa tujuan supaya anu tambah nyaman. Bukan, ini wasilah kita dunia ini untuk mencapai tujuan. Ini ibadat tuh ya, berdoa tuh waktu tuh pian berada dalam ibadat. Itu ainul ibadat tuh mukhul ibadat, doa itu. Jangan doanya setumat supaya nyaman hidup. Ketika pian berdoa tuh rasakan ini tujuan hidup pian sebujurnya itu waktu berdoa. Orang nang urusannya urusan dunia aja, dimanapun Allah mandak, berapapun kekayaannya, perasaannya kurang aja terus hidup. Bukannya kada sugih, tetapi Allah meletakkan kemiskinan itu di hadapan mata. Itu hakikat miskin itu sebujurnya. Di hadapan muhanya itu kemiskinan dan Tuhan. Kada bakal puas hidupnya. Satu. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan hancurkan semua rencananya. Susun rencana sebaik-baiknya, ujung-ujungnya dihambur Tuhan rencananya itu. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau begini, aku mau begitu, tapi akhirnya Allah yang akan melakukan apa yang Dia mau. Kita manusia ini kalau berencana, jangan kata Allah juga. Mun kita hendak berniat macam-macam kepada umat Nabi, jangan salahkan bila kehancuran itu datangnya ke kita seorang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan ujung-ujungnya rezeki nang bakal sampai itu udah salah sesuai takdir juga. Karena kalau dia apa-apai pian lah, maaf misalnya pian jadi hakim, pian jangan mau menerima suap orang, ar-rashi wal murtashi, benar. Pian jadi hakim menerima sogok,
Lalu pian tahu duit 100 juta di duit sogokan, haram kalau hukumnya. Pian tolak ini. Ya qalbi thiq billah fahuwal mu'til mani. Ya qalbi thiq billah, wahai hati berpegang teguhlah hanya kepada Allah. Dialah Allah al-mu'til mani. Kalau pian yakin, aku tolak duitnya haram, Allah melarang aku mengambil yang haram. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Apa yang Allah tetapkan bagi orang lain sampai kiamat kada bakal sampai ke pian. Tapi apa yang Allah akan berikan untuk pian kada bakal teka rumah orang. Eta harus yakin. Apabila urusan dosa itu berkaitan lawan makhluk, duit orang kita ambil, hak orang kita rampas, orang kita zalimi, Allah kada akan selesaikan urusan kita sebelum kita selesaikan urusan lawan makhluk. Jadi jangan main-main, ini tabiat namanya, urusan lawan makhluk nang kada akan selesai sebelum kita selesaikan dengan makhluk itu. Nah ini 3 hal yang apabila kita lakukan, kita memikirkan urusan akhirat seperti ulama-ulama yang telah diceritakan di hadapan kita, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi awaslah bila dunia nang jadi otak kita, padahal tujuan kita diciptakan bukan untuk itu, maka urusan kita bakal berantakan. Jadi munkai itu magun juga, baik kejar aja akhirat. Ulun mohon maaf, jangan sampai umur maulah kita supan. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kamu, pangkat kamu, kekayaan kamu, dan keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan. Kenapa? Karena apabila harta, kekayaan kita dan anak cucu kita semua melalaikan kita dari Allah, maka mereka itulah ujar Allah orang-orang yang rugi. Jangan, kita malu bagus, tapi malu nuntut ilmu itu kada bagus. Kada bagus. Ujar saya Saman, suhbatu ahli tariq bitakhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Ujar Sirin, cara kita hendak berkumpul bersama dengan para arifin, dengan para ulama itu adalah dengan berakhlak seperti akhlak mereka. Karena ujar Imam Kusyairi, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta kepada para ulama adalah mengikuti mereka. Bukan cinta sekadar mengaku, kada, cinta ikuti mereka. Jadi tolong lelakian nang hadir semua, satu tujuan sampaikan, Nabi berpesan untuk dalam kehidupan kita bujur-bujur mengutamakan kehidupan akhirat dibanding dunia. Ketika pian sehebat apapun dan pian rendahkan guru, hati-hati. Ini jar abah guru, uququl ustad la taubatalah. Sedurhaka lawan guru itu kada ada ampun yang sekali. Kada ada ampun yang sekali. Ujar ulama, setinggi apapun makam seorang murid, ada satu makam yang dia tidak mampu lampaui gurunya, itu makamul ittila, yaitu makam seorang guru mampu mengetahui ruhaniyah murid. Itu yang kada apa-apa. Makanya jangan main-main kita dalam perguruan. Apapun, bagaimanapun, siapapun kita, hati-hati. Jadi mulai guru ngaji bahkan, ini orang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi jangan remehkan, jangan sepelekan, kalau perlu pian perhatikan guru-guru kita tuh. Perhatikan guru-guru yang mengajar kita tuh apa yang kita berikan untuk mereka. Almarhum Abah Guru Sekumpul sampai hari ini disebut-sebut orang haul ke berapa? Makin tahun makin banyak orang datang. Sidin itu ketika guru-guru sin meninggal, jangan peguruan, anak bini peguruan sin perhatikan. Ulun dikisahkan keluarga almarhum Guru Sin Qadri di Martapura. Ketika almarhum Guru Sin meninggal, beberapa waktu setelah meninggal Guru Sin, utusan guru datang mengantarakan kardus ke rumah Guru Sin. Ternyata sekardusan itu pian isinya hibak lawan duit. Coba lihat guru. Guru sudah kada ada lagi, tapi janda dan yatim peguruan sin perhatikan. Nah jadi tolong inilah, jadi biar kada banyak. Satu, yang pertama, bujur-bujur kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Boleh pian sugih, sekali lagi ulun ulang, bukan tidak boleh sugih, bukan tidak boleh jadi pejabat, tapi jadikan itu semua jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadikan jembatan. Yang kedua, perhatikan nasihat guru bujur-bujur, dan jangan sekali-sekali kita durhaka lawan perguruan. Berat sekali lagi durhaka lawan guru ini, berat, kada ada ampun yang sekali. Yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah malu di dalam kebaikan, karena sesungguhnya malu dalam kebaikan itu menunjukkan kita terhalang dari kebaikan itu. Ini cukup bagi semuanya, khusus bagi bebinian belang. Jadi bebinian boy kada tapi pian pikirakan genang tadi. Ayo kada tapi dipikirakan nang tadi bebinian. Ulun minta pian sebuting aja kan. Bebinian nang hadir malam ini semuanya, termasuk bini ulun. Semuanya. Sebuting aja tujuan pian hidup, sebuting aja. Nabi bersabda, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan manapun apabila istri itu mati dalam keadaan suaminya ridho kepada istri, maka istri itu masuk surga. Di dalam riwayat lain masuk surga lewat pintu manapun dia mau. Ini kami lalakian nih, Nabu. Lalakian.
Bila hendak masuk surga pintunya masing-masing. Jadi lelakian hendak masuk pintu jihad harus berjihad, hendak masuk pintu tahajud tahajud. Tapi bebinian meskipun kada pernah tahajud, kada tahajud Pak bebinian, kada berduha, kada melakukan, bukan meremehkan yang sunnah lah, tapi mereka terlalu sibuk kada mengerjakan yang sunnah. Tapi sebuting aja lawan laki baik, lawan laki bakti, hidupnya menyenangkan hati laki, mati pian pilih pintu mana pian hendak masuk. Pokoknya tugas pian saya sebutin, pokoknya tugas pian satu, begitu boleh. Gembirakan hati laki, itu aja tujuan pian hidup. Caranya terserah pian. Kawin akan pulang kah misalnya? Misalnya kayak itu misalnya. Jangan nang terbalik-balik. Ulun rancak sampaikan ini anak di mana kah? Di Samarinda kah? Di Kota Bangun kah? Di Sangkulirang, di Balikpapan, di Banjar. Pokoknya bila ulun ada tetamu bebinian pasti ulun sampaikan. Karena kenapa ulun sampaikan nih bebinian zaman ini banyak terbalik-balik Guru Hadrawi. Pian itu ditukarkan laki baju bagus, ditukarkan laki pupur, ditukarkan laki gincu, supaya pian berdandan di hadapan laki pian, bukan di hadapan orang. Di hadapan laki seorang kita berdandan supaya bagus. Nah, di hadapan orang cantik benar, sudah di hadapan laki di rumah, ya Allah. Nah ini tolong ibu-ibu lah, jangan sampai kita kayak itu. Tapi ibu-ibu di sini kada ada lah, tenang di sana. Nah, cuma yang di sana itu sudah pindahan ke sini. Mudah-mudahan segala hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah. Dan doakan juga Abah Ulun nih, Abah Ulun doakan sidin dan sehat panjang umur. Lah doakan sidin. Begitu juga Mama Ulun doakan sidin barataan mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan sidin semua diberikan kesehatan, keafiatan, dikabulkan hajat sidin oleh Allah.